Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Hanum. Saya bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Jember. Saya ingin bercerita yang berasal dari Jawa Timur, yang berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua orang putri yang bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Anak dari raja pertama di kerajaan Daha. Suatu hari, datanglah seorang pangeran yang bernama Raden Inu. Kehadiran Raden Inu ini ingin melamar Chandra Kirana. Berita bahagia ini membuat semua orang bersuka cita, kecuali Dewi Galuh. Dia merasa iri dan berkata, "Mengapa bukan aku yang dilamar oleh dia?" katanya. Dengan rasa amarah, dia pergi ke nenek sihir, dan sampainya dia ke nenek sihir, dia pun berkata, "Nek, aku ingin Chandra Kirana, yaitu saudaraku sendiri, menjadi jelek sehingga tak ada seorang pun yang suka padanya." Jauh, kata Dewi Galuh. Dan nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Lalu saat sudah disihir oleh nenek sihir, dia membuangnya ke sungai. Lalu di sisi sungai yang lain terdapat seorang nenek baik hati yang sedang menjala. Dia tak sengaja membawa keong emas ke rumahnya. Dia tersadar saat dia baru di rumah. Akhirnya dia merawat keong emas dengan baik hati. Keesokan harinya, nenek ini mau menjala lagi. Tetapi dia tidak dapat satu ekor pun. Dengan rasa sedih, dia pulang ke dalam rumahnya. Tetapi betapa kagetnya nenek ini, dia mendapatkan banyak sekali hidangan yang terdapat di mejanya. Dia masih kebingungan siapa gerangan yang memasak makanan ini, karena di rumah ini hanya ada aku dan keong emas. Tidak mungkin kalau keong emas ini bisa berubah menjadi putri baik dan cantik. Perkataan nenek baik hati ini adalah kenyataan. Lalu kejadian ini berlangsung berhari-hari. Akhirnya nenek ini memutuskan untuk melihat di jendela saat dia ingin menjala, karena dia sangat-sangat penasaran. Saat dia melihat keong emas yang dimilikinya berubah menjadi putri yang sangat cantik. "Kau siapa, wahai putri cantik, dan dari mana asalmu?" Setelah menjelaskan siapa dirinya, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas. Di kerajaan, hati Raden Inu juga kebingungan. Mengapa tiba-tiba Chandra Kirana menghilang di kerajaan? Lalu Raden Inu memutuskan untuk berubah, untuk menyamar menjadi rakyat biasa untuk mencari Chandra Kirana. Ternyata di perjalanan, nenek sihir tahu kalau Raden Inu ingin mencari Chandra Kirana. Dan nenek sihir itu pun berubah menjadi gagak yang sakti, bisa berbicara seperti manusia. Lalu, kalian tahu nggak? Nenek sihir pun memberi arah yang salah kepada Raden ini. Setelah perjalanan yang belum membuahkan hasil, Raden ini bertemu dengan kakek-kakek yang terlihatnya sedang kelaparan. Dia tiba-tiba mengasih makanan kepada kakek-kakek itu. Ternyata kakek-kakek itu adalah kakek yang
gagak yang bersama Raden ini adalah nenek sihir. Dengan tunggu lama, kakek itu menghilangkan gagak itu dengan cara mengusir sampai menjadi asap yang berwarna hitam. Lalu ketika sudah sampai di hutan, Raden Inu ingin beristirahat di dalam gubuk reok dan ingin beristirahat di dalam. Betapa kagetnya ketika Raden Inu melihat di dalam gubuk itu. Ternyata ada Candrakirana di dalamnya. Lalu Raden Inu dan Candrakirana bergegas kembali ke istana untuk melapor pada raja. Tidak lupa bersama Neng Baik Hati juga ikut serta mereka. Lalu saat itu juga pernikahan Raden Inu dan Candrakirana berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh banyak orang. Tetapi Dewi Galuh marah tarik ke hutan. Ada apa ya sama Dewi Galuh? Lalu saat Dewi Galuh tiba di hutan, dia menyesali atas perbuatannya sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil pesan dari cerita ini ya teman-teman. Lalu kita itu harus menyayangi saudara sendiri tahu, pun sama orang lain. Teman-teman, kalau ingin tahu gimana aku kepikiran buat video ini, sini aku kasih tahu gimana caranya aku bisa kepikiran buat bikin video ini. Aku ke perpustakaan Kabupaten Jember di Jalan Lejen Panjaitan nomor 49 di Kota Jember. Jangan koleksi bukunya banyak banget dan suasananya nyaman. Jangan lupa untuk mendaftar menjadi anggotanya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.